I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini, terutama kepada Bapak dosen pengampu saya, Pak Adi Robianto, dan kepada teman-teman dari kelas H21 maupun dari kelas I21 yang semoga selalu tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dari kelas H21 dengan NIM 2186406046 yang akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester, sumber, bahan, media, dan pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut paham saudara, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Jadi menurut saya, dasar pertimbangan pengembangan media yang harus diperhatikan oleh guru yang pertama itu adanya keterkaitan media yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar agar penggunaan media pengajaran bisa maksimal. Seorang guru harus memahami karakteristik dari media yang digunakan sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selain dari memahami karakteristik media pembelajaran, seorang guru juga harus bisa memahami karakteristik dari peserta didik yang akan diajar menggunakan media pembelajaran yang telah dipilih oleh guru. Yang kedua, itu memperhatikan sasaran yang akan dituju. Jadi seorang guru itu harus benar-benar memahami karakteristik dari siswa yang akan kita ajar, sehingga dia itu tahu dengan jelas karakteristik dari siswa yang akan dituju sebagai objek atau sasaran media pengajaran yang digunakan. Jadi seorang guru itu dituntut untuk memahami tingkat kepahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan, sehingga sasaran yang akan dituju yaitu siswa bisa menerima dan dapat memanfaatkan media yang digunakan itu secara maksimal. Nah, seorang guru itu diharuskan mengetahui dengan jelas sasaran media pengajaran tersebut karena media pengajaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa karena karakteristik tiap kelompok siswa itu pada hakikatnya itu berbeda-beda. Ya, dan yang nomor 3 itu kita harus memahami karakteristik peserta didik dalam mengembangkan media. Guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didiknya sebelum mengembangkan media. Jadi guru itu juga harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal peserta didik maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa yang menjadi sasaran dari media tersebut. Dan yang nomor 4 adalah memperhatikan manfaat dari media pengajaran. Hal ini berarti bahwa guru harus memahami dengan baik bahwa media yang dia kembangkan benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Yang nomor 5, memperhatikan dampak penggunaan media pengajaran, mempertimbangkan dampaknya apabila tidak menggunakan media dalam proses mengajar. Hal pertama yang harus diketahui adalah apakah media pengajaran mempengaruhi intelektual siswa atau tidak, karena media yang baik adalah media yang mampu meningkatkan tingkat kepahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Disinilah dibutuhkan kecakapan antara guru dengan murid dalam memilih media pengajaran. Dan yang terakhir mungkin adanya keterkaitan dengan materi pengajaran. Seorang guru harus memperhatikan dengan baik materi yang akan diberikan dan media yang akan digunakan sehingga terjadi kesesuaian antara materi dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
Nah, lanjut soal yang kedua, berdasarkan sifatnya, media terbagi menjadi 3 bagian, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Jelaskan pernyataan tersebut. Jadi, kalau audio itu media yang mempunyai sifat, bunyi, suara yang bisa diterima dengan indera pendengaran seperti radio, voice recorder, atau komposer. Yang kedua adalah visual. Jadi visual ini adalah media yang mempunyai sifat yang dapat diterima dengan indera penglihatan berupa gambar, tulisan, atau slide gambar. Yang ketiga adalah audio visual. Jadi audio visual itu media yang melibatkan antara indera penglihatan dan pendengaran seperti video, TV, gitu ya. Kemudian soal nomor 3, sejauh mana pemahaman saudara tentang sumber belajar, media belajar, serta bahan ajar? Jelaskan ketiga istilah tersebut. Jadi suatu pandangan yang keliru jika sumber belajar itu memiliki di luar apa yang dimiliki guru atau siswa. Guru itu merupakan sumber belajar yang utama, yaitu dengan segala kemampuan, wawasan, keilmuan, keterampilan, dan pengetahuan yang luas, maka segala informasi pembelajaran dapat diperoleh dari guru tersebut. Siswa. Siswa itu memiliki jumlah variasi aktivitas belajar, pengalaman belajar, pengetahuan, dan keterampilan. Maka dalam konteks tertentu, apa yang terdapat pada diri siswa itu dijadikan sebagai sumber belajar dalam mempelajari suatu pengalaman belajar yang baru. Nah, sumber belajar itu pada dasarnya banyak sekali, baik yang terdapat di lingkungan kelas, sekolah, sekitar sekolah, bahkan di masyarakat, keluarga, di pasar, di kota, di desa, di hutan, dan sebagainya. Mungkin ya, yang perlu dipahami dalam hal ini adalah masalah pemanfaatannya yang akan tergantung kepada kreativitas dan budaya mengajar guru atau pendidik itu sendiri. Jadi sumber belajar yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat dan perlengkapan, serta aktivitas yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Dalam media pembelajaran itu terdapat 2 unsur yang terkandung, yaitu yang pertama adalah pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah alat penampil atau bisa dikatakan perangkat keras. Sebagai contoh, guru akan mengajarkan bagaimana gerakan melakukan sholat lah ya misalnya. Kemudian guru tersebut menuangkan ide-idenya dalam bentuk gambar ke dalam selembar kertas. Contoh, ia menggambarkan setiap gerakan sholat tersebut dalam kertas. Menggambarkan apa? Setiap gerakan sholat dalam kertas tersebut. Saat di kelas, ia menjelaskan kepada siswa bagaimana gerakan sholat tersebut dengan cara memperlihatkan poster yang bergambarkan gerakan-gerakan yang telah ia buat sebelumnya. Kemudian siswa pun melakukan gerakan sholat dengan apa yang terdapat dalam poster tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, poster ini termasuk ke dalam media sederhana. Yang terakhir adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah sebuah bentuk dari berbagai macam bentuk alat pembelajaran yang dimana akan berisikan berbagai macam bentuk pembelajaran, metode, hingga berbagai macam bentuk batasan yang bertujuan untuk melakukan atau mengevaluasi yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah desain secara sistematis dan untuk menarik ke dalam sebuah tujuan biar siswanya bisa lebih mudah untuk menangkap pembelajaran. Dan soal yang terakhir menjelaskan tentang gambar ini. Guru, media, siswa. Jadi apa sih maksud gambar di atas? Jadi ada banyak faktor ya yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran, di antaranya guru, media, dan siswa. Jadi dalam mengajar itu media itu yang tepat digunakan itu sebagai alat bantu dalam proses
belajar mengajar. Dalam kenyataannya, apa yang terjadi dalam proses pembelajaran ini seringkali berjalan dan berlangsung kurang efektif atau bahkan tidak efektif sama sekali. Hal ini banyak terlihat dari banyak waktu, tenaga, biaya yang terbuang sia-sia yang akibatnya tujuan belajar yang direncanakan itu tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, hal seperti tadi itu masih sering dijumpai pada proses belajar mengajar. Karena itu, diharapkan bagi seorang guru itu menggunakan media dalam mengajar. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka tradisi lisan dan tulisan dalam proses pembelajaran itu dapat diperkaya dengan berbagai media pembelajaran. Dengan tersedianya media pembelajaran, guru itu sebagai pendidik dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan strategi dan metode apa yang cocok digunakan sesuai dengan media yang akan digunakan dalam mengajar. Selain itu pula, media pembelajaran dapat membantu guru dalam menerangkan pembelajaran atau abstrak dan asing sifatnya menjadi konkret dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Bila media pembelajaran ini dapat difungsikan secara tepat dan profesional, maka proses pembelajaran akan dapat belajar atau berjalan dengan efektif. Dalam proses belajar mengajar, media pembelajaran itu tentu sangat dibutuhkan dalam mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan ujian tengah semester sumber bahan dan media pembelajaran. Untuk perhatian dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.